Halo semua, kembali lagi di perkuliahan AK4185 Asuransi Jiwa 1 bersama saya Ade Cendrabayu. Kali ini Anda menyaksikan video pertama dari materi di bab kedua, Survival Models, yaitu Future Lifetime bagian pertama. Mulai dari video ini, kita akan membahas bagian atau bab kedua dari perkuliahan AK4185, di mana terdapat 6 bab secara keseluruhannya. Materi apa saja yang akan kita kaji dalam bab Survival Models? Pada bab ini, kita akan mengenal waktu hidup di masa depan dari seorang individu sebagai suatu perubah acak. Dan kita akan melihat bagaimana peluang dari kematian seseorang atau peluang bertahan hidup dapat dihitung berdasarkan perubah acak tersebut. Kemudian, kita akan mendefinisikan suatu fungsi yang menjadi ukuran penting yang disebut force of mortality. Kemudian, kita akan diperkenalkan mengenai notasi-notasi yang digunakan dalam ilmu aktuaria. Dan juga, kita akan mendiskusikan sifat-sifat dari distribusi perubah acak future lifetime. Dan yang terakhir, kita akan diperkenalkan dengan perubah acak Curted Future Lifetime sebagai versi diskrit dari perubah acak Future Lifetime. Materi mengenai subbab Future Lifetime akan disampaikan dalam 3 video, dan ini adalah video yang pertama. Pada bagian atau bab sebelumnya, kita telah diperlihatkan bahwa polis asuransi memberikan manfaat pada saat kematian dari pemegang polis. Sementara, ketika perusahaan asuransi menerbitkan polis asuransi, waktu kematian dari pemegang polis tidak diketahui. Sehingga penanggung atau dalam hal ini perusahaan asuransi tidak tahu secara pasti kapan pembayaran benefit akan dilakukan. Karena waktu kematian dari pemegang polis belum diketahui, maka kita memerlukan estimasi untuk mengetahui kapan pembayaran benefit akan dilakukan. Dan dalam rangka melakukan estimasi tersebut, penanggung atau perusahaan asuransi memerlukan suatu model mortalitas. Dari model tersebut, peluang kematian seseorang pada usia tertentu dapat dihitung. Dan karena menyangkut peluang, kita memerlukan suatu perubah acak. Di sini, kita diperkenalkan dengan perubah acak future lifetime. Secara sederhana, perubah acak future lifetime mendeskripsikan waktu hidup di masa depan dari individu. Kita akan mulai dari mengenal notasi. Notasi yang pertama, X di dalam tanda kurung berarti seseorang yang berusia X, di mana X lebih dari 0, karena usia tidak mungkin negatif. Misalkan, 0 dalam tanda kurung menyatakan individu yang baru lahir atau seseorang yang berusia 0. Lainnya, 17 di dalam kurung berarti individu berusia 17 tahun. Notasi yang kedua adalah TX yang menyatakan perubah acak future lifetime atau waktu hidup di masa depan dari individu yang berusia X. TX juga dapat dipahami sebagai waktu kematian dari seseorang yang berusia X. Misalnya, T0 sama dengan 10, berarti individu meninggal pada usia 10 tahun, sejak individu tersebut lahir. Contoh kedua, T17 sama dengan 30, berarti seseorang yang berusia 17 tahun meninggal pada usia 47 tahun. Atau, dalam arti lain, waktu hidup dari seseorang yang berusia 17 tahun adalah 30 tahun. Dari dua contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa usia saat meninggal dari individu yang berusia X adalah X ditambah TX. Kemudian, karena waktu hidup di masa depan atau waktu meninggal dari seseorang yang berusia X dapat terjadi kapan saja, maka perubah acak TX merupakan suatu perubah acak kontinu.
Untuk lebih memahami perubahan acak future lifetime, mari kita lihat ilustrasi berikut. Pertama, garis waktu ini menunjukkan usia dari seseorang yang dimulai dari 0 atau dari saat lahir. Di sana ada T0, maka itu adalah waktu kematian dari seseorang sejak dia lahir. Kemudian misalkan terdapat individu yang berusia X. Maka apabila kita melakukan pengamatan terhadap waktu hidup di masa depan dari seseorang yang berusia X ini, distribusi waktunya dimulai dari sekarang. Dan misalkan nantinya terjadi kematian pada X pada waktu TX, maka waktu kematiannya adalah X ditambah TX. Support atau daerah asal dari perubahan TX adalah dari 0 sampai T hingga bila tidak ada batasan usia. Namun pada praktiknya, manusia tidak bisa hidup selamanya sehingga diberikan batasan usia. Misalkan 100 tahun, 110 tahun. Di sini batasan usia dinotasikan dengan omega. Sehingga support dari perubahan TX menjadi dari 0 sampai omega dikurang X. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik distribusi perubahan acak future lifetime. Kita mulai dari karakteristik distribusi T0 atau perubahan acak dari future lifetime individu yang baru lahir. Untuk karakteristik distribusi dari perubahan acak future lifetime, kita hanya memandang karakteristik yang penting saja, yaitu fungsi distribusinya, fungsi kesintasan atau survival function-nya, dan fungsi padat peluangnya. Untuk fungsi distribusi dari T0, dinotasikan dengan F besar 0T, yaitu peluang T0 kecil dari T, atau peluang dari individu yang baru lahir meninggal sebelum usia T. Dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini adalah waktu individu baru lahir, kemudian di sini usia T. Maka ketika kita membicarakan fungsi distribusi, kita melihat peluang individu yang baru lahir meninggal sebelum sampai usia T. Kedua, fungsi kesintasan atau fungsi survival dinotasikan dengan S besar 0T, yang menyatakan peluang individu yang baru lahir meninggal saat usianya lebih dari T. Dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah waktu lahir, usia T, dan fungsi kesintasan ini mendeskripsikan peluang orang yang baru lahir meninggal saat usianya melebihi T. Kalau kita perhatikan, tentu saja ada hubungan antara fungsi distribusi dan fungsi kesintasan, di mana fungsi distribusi dan fungsi kesintasan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1, atau dalam hal ini berlaku S0T sama dengan 1 dikurang F0T. Yang terakhir kita akan lihat fungsi padat peluangnya, dinotasikan dengan F kecil 0T yang merupakan turunan terhadap waktu dari fungsi distribusi atau turunan terhadap waktu dari negatif fungsi kesintasan. Selanjutnya adalah karakteristik distribusi dari TX. Sebelumnya kita telah diperlihatkan karakteristik distribusi dari T0. Untuk dapat mengkaji karakteristik distribusi dari TX, kita akan melihat hubungan antara perubahan acak T0 dan TX. Perhatikan kembali diagram waktu dari perubahan acak TX dari seseorang yang berusia X. Misalkan TX adalah waktu kematian, maka usia kematian dari individu yang berusia X adalah X ditambah TX. Jika kita ukur dari saat individu tersebut lahir, maka X ditambah TX akan sama posisinya dengan T0, atau waktu kematian dari individu yang baru lahir. Dari diagram ini kita dapat menyimpulkan bahwa TX akan sama dengan T0 dikurang X.
dengan syarat T0-nya atau waktu kematian dari individu yang berusia 0 itu harus lebih dari X. Nah, hubungan antara Pobacak T0 dan Tx ini akan menjadi dasar untuk melihat karakteristik distribusi dari Tx berdasarkan distribusi dari T0. Pembahasan mengenai karakteristik distribusi dari Tx akan kita bahas pada video Future Lifetime bagian kedua. Sekian dulu video Future Lifetime bagian pertama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.